Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda pengembara, dia punya satu pertanyaan yang ditanyakan kepada demikian banyak orang, bahkan kepada para sufi, tetapi belum menemukan jawaban yang memuaskan. Pertanyaan pemuda pengembara itu adalah, apa hakikat kebahagiaan? Hingga kemudian sejumlah sufi menyarankannya untuk menemui guru sufi yang sudah berpengalaman, punya banyak murid, dan mengetahui begitu banyak makna hakikat kehidupan. Maka berangkatlah pemuda itu ke pegunungan tempat kediaman guru sufi tersebut berada. Ketika bertemu, pemuda itu mengatakan, "Wahai Syekh, saya punya satu pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada sekian banyak orang tetapi belum mendapatkan jawabannya." "Apa pertanyaanmu, wahai anak muda?" "Saya ingin tahu hakikat kebahagiaan. Apa itu sebenarnya hakikat kebahagiaan?" Syekh tersebut terdiam, lalu bertanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh ingin mendapatkan jawabannya?" Pemuda itu mengatakan, "Syekh, saya sudah menempuh perjalanan sejauh ini demi mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Maka apapun yang harus aku lakukan demi mendapatkan jawabannya, aku akan melakukannya." "Baiklah kalau begitu. Sekitar 100 kilo dari sini ada satu perkampungan di lereng gunung. Perkampungan itu butuh air. Buatlah sebuah danau yang cukup untuk satu perkampungan itu dan mata airnya bening sejernih air mata." Pemuda itu terhenyak. Ini tugas berat, membuat satu danau yang luas yang cukup untuk satu perkampungan, tetapi airnya jernih sejernih air mata. Tetapi demi mendapatkan jawaban atas pertanyaannya bertahun-tahun itu, akhirnya pemuda ini berangkat ke perkampungan untuk membuatkan danau sebagaimana yang diminta Syekh. Sebelum berangkat, sang guru sufi ini berpesan, "1 tahun lagi aku akan melihat bagaimana danau yang engkau buat, apakah benar-benar sejernih air mata." Hari demi hari dilalui pemuda tersebut, menggali demi menggali. Dia membuat satu danau yang luas, seluas lapangan bola dan kedalamannya sekitar 3 meter. Berbilang bulan selesai, tapi itu baru separuh, belum ada airnya. Dia kemudian mencari cara bagaimana agar terpenuhi air, lalu bening sejernih air mata. Maka terpikirkanlah ide. Dia kemudian mengalirkan air dari sumber di pegunungan agar memenuhi danau itu, agar danaunya sebening air mata. Mulai dari matahari terbit dia bekerja, matahari terbenam baru selesai menyelesaikan danau itu. Dan mulailah mengalir air dari sumber di pegunungan sampai ke danau itu, akhirnya penuh. Dan airnya memang benar-benar menjadi jernih. Pemuda ini punya satu kesimpulan, mungkin hakikat kebahagiaan itu adalah kerja keras. Dia sudah menantikan karena tinggal beberapa hari lagi syekhnya akan datang. Tetapi malam sebelum syekhnya tiba di perkampungan, tiba-tiba turun hujan dengan deras. Hujan deras itu mengakibatkan beberapa parit yang ia bikin, saluran yang ia bikin longsor, tanahnya berhamburan lalu jatuh ke danau itu. Airnya yang demikian keruh membuat air di danau itu juga tidak bening lagi, airnya menjadi keruh. Sampai di perkampungan menemui pemuda itu, sang syekh mengatakan, "Wahai anak muda," sambil menepuk bahunya, "jangan menyerah. Pikirkan cara lagi, lakukan sampai engkau menghasilkan danau yang jernih sejernih air mata, dan engkau akan mendapatkan jawaban atas pertanyaanmu, apa itu makna kebahagiaan."
Sekembalinya Syekh ke kediaman, sang pemuda meneruskan pekerjaannya. Hari demi hari, berbilang bulan, ia memperbaiki saluran. Ia tidak ingin kalau hujan turun kemudian saluran itu longsor. Ia tidak ingin kalau hujan turun kemudian tanah-tanahnya berhamburan, bercampur dengan air lalu menjadi keruh, dan tiba di danau itu juga menjadi danau yang keruh. Ia beri saringan pada tiap parit. Ia perbaiki mana yang sekiranya akan longsor, dan ternyata benar. Meskipun hujan turun dengan deras, kini salurannya relatif aman, danaunya masih tetap bening. 1 tahun Syekh datang lagi melihat danau yang bening itu, dan pemuda tersebut cukup bangga. Wahai Syekh, engkau lihat danaunya sekarang sudah bening. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh? Syekh tersebut mengambil satu bambu yang cukup panjang, lalu ia aduk-aduk ke dalaman danau itu. Dasar danau yang berupa tanah kemudian berhamburan, maka air danau yang tadinya jernih itu kini menjadi keruh. Menepuk bahu pemuda itu lagi, sang guru sufi mengatakan, buatlah danau yang bening sebening air mata, yang tidak bisa dikeruhkan oleh hujan, tidak bisa dikeruhkan dari luar, dan juga tidak bisa dikeruhkan meskipun diaduk-aduk dengan bambu atau pohon apapun. Pemuda ini merasa seperti dipermainkan, tetapi demi mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, apa itu hakikat kebahagiaan, dia tetap bekerja keras, mencari cara bagaimana agar danau itu meskipun diaduk-aduk dengan bambu pun tetap bening, tetap jernih, sejernih air mata. Maka dia tahu bahwa danau itu kurang dalam. Kalau hanya 3 meter, maka dengan bambu sepanjang 4 meter dasarnya bisa diaduk. Maka hari demi hari ia memperdalam danau itu, bukan hanya 4 meter, 5 meter, bahkan sampai 10 meter. Berbilang bulan, hingga kemudian ia sampai menyentuh ke dasar bebatuan, dan dari sana keluarlah mata air. Mata air danau itu mengalir deras, memenuhi danau dari sumbernya sendiri, hingga tidak memerlukan lagi sumber dari saluran parit dari pegunungan. Maka ia tutup parit-parit itu, ia tutup saluran-saluran itu. Danau tersebut kini punya mata airnya sendiri yang cukup untuk digunakan memenuhi danau, dan airnya bening, airnya jernih sejernih air mata. 1 tahun yang dinanti tiba, sang guru sufi kemudian datang melihat danau itu, dan dilihatnya benar-benar danau yang jernih, benar-benar danau yang bening sebening air mata. Sang guru sufi bertanya kepada pemuda, apakah sekarang engkau masih membutuhkan jawaban atas pertanyaan apa hakikat kebahagiaan? Tidak, wahai Syekh, saya telah menemukannya. Hakikat kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang bersumber dari dalam hati, kebahagiaan yang bersumber dari lapangnya hati. Kalau hati sudah lapang, kebahagiaan bersumber dari dalam hati, maka faktor luar tidak akan mengeruhkan kebahagiaannya. Dia tidak tergantung pada pujian, dia tidak tergantung pada celaan, bahkan dia tidak tergantung pada sikap seseorang. Meskipun diadu-adu emosinya, karena bersumber dari hati, ia tetap bahagia, hatinya tetap damai. Teman-teman sekalian, hakikat kebahagiaan seperti inilah yang pernah dikisahkan dalam kisah seorang ulama tabi'in, Ibrahim bin Adham. Satu ketika Ibrahim bin Adham lewat di satu jalan, lalu dia melihat sebuah pemandangan menarik. Seorang laki-laki tampak tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia sepertinya juga tidak bisa melihat, lalu disuapi oleh orang yang lewat di depannya. Yang menarik bagi Ibrahim bin Adham adalah
Laki-laki itu mengatakan, Alhamdulillah ala ni'amihi azimah wa atayahu jasimah. Maka Ibrahim bin Adham kemudian menyeberang, menemui laki-laki itu, bertanya kepadanya, wahai Pak, kenapa dengan tangan dan kakimu? Tangan dan kakiku terpotong, diamputasi. Kenapa dengan matamu? Aku tidak bisa melihat. Kenapa dengan kulitmu? Ternyata kulitnya juga tidak sama dengan kulit orang pada umumnya. Aku kena kusta. Di mana engkau tinggal, Pak? Aku nggak punya rumah, tinggal di pinggir jalan seperti ini. Lalu pekerjaan, aku tidak bisa bekerja. Engkau mendapatkan rezeki bagaimana? Seperti yang engkau lihat kadang-kadang orang lewat, Allah menggerakkan hati mereka untuk menyuapkan makanan ke dalam mulutku. Dari situlah aku mendapatkan makanan, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang tadi engkau katakan, wahai Pak? Aku mengatakan, Alhamdulillah ala ni'amihi azimah wa atayahu jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang agung dan karunia-Nya yang besar. Pak, nikmat mana yang agung, karunia mana yang besar, sedangkan engkau tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat, tidak punya rumah, kulitmu juga terkena kusta. Bukankah Allah masih memberiku qalban syakiran wa lisanan zakiran? Allah memberiku hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir. Maka nikmat mana yang lebih besar dari ini? Ibrahim bin Adham terhenyak. Beliau kagum, ternyata masih ada orang yang level syukurnya, level kebahagiaannya seperti ini. Kebahagiaan hakiki, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam hati. Ia tidak terpengaruh oleh sikap orang luar. Ia tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan. Bahkan ia tidak terpengaruh dengan musibah, tidak menghilangkan kebahagiaannya.